Halo semuanya, kembali lagi di Ruang Ilmiah. Hari ini saya akan membahas mengenai ChatGPT ya. Jadi kalau misalnya teman-teman yang tidak mengetahui apa itu ChatGPT, jadi ChatGPT itu merupakan suatu kecerdasan buatan atau teknologi yang dibuat itu hampir sama dengan kecerdasan manusia. Nah, ini lagi tren di kalangan akademisi maupun di masyarakat umum dan juga tentunya di akademisi karena ini bisa menjadi sebuah alat yang bisa dijadikan sebagai suatu referensi untuk mencari sumber-sumber ide-ide yang bagus dalam menyusun laporan, dalam menyusun tugas, maupun dalam penyusunan skripsi. Untuk itu saya akan memperkenalkan apa itu ChatGPT. Jadi ChatGPT itu model pemrosesan bahasa alami yang dikembangkan oleh OpenAI. Ya, ini didasarkan pada model GPT-3. Ya, model bahasa berbasis transformasi yang menggunakan teknik pembelajaran mendalam untuk menghasilkan teks mirip manusia. Sama halnya dengan GPT-3. ChatGPT dilatih pada kumpulan database teks buatan manusia dan dapat menghasilkan respons yang koheren dan menarik untuk berbagi petunjuk. Jadi ini ChatGPT ini sama dengan responnya, sama dengan manusia ya. Ketika kita melakukan chat, ketika kita meminta sesuatu, maka akan menghasilkan teks yang mirip apa yang kita butuhkan, apa yang kita minta. Nanti kita akan coba ya untuk mencari judul penelitian, khususnya judul penelitian di agribisnis ya. GPT ini hampir sama dengan Google, tetapi memiliki nilai plus dibandingkan dengan Google ya. Kalau misalnya Google kita mencari sesuatu atau mencari judul, ya judul yang kita perlukan itu belum tentu pas dengan apa yang kita perlukan. Biasanya kalau kita search di Google itu biasanya tidak sesuai dengan apa yang kita perlukan. Ya, kemudian kita harus membaca lebih banyak, kita harus menyaring juga lebih banyak. Dari situ baru bisa kita simpulkan. Ya. Nah, kalau di ChatGPT ini memang tidak sebanyak referensinya tidak sebanyak seperti Google, ya. Tetapi terkadang ya apa yang kita butuhkan ketika kita meminta sesuatu itu tepat ya, itu sesuai. Tetapi tidak terlalu banyak referensi yang diberikan. Biasanya hanya beberapa paragraf atau misalnya kalau kita meminta sesuatu diberikan poin-poin. Ya. Dan ada juga hal-hal yang tidak bisa saya jawab, tetapi dalam chat GPT ini bisa memberikan rekomendasi. Kepada siapa dia memberikan rekomendasi, di mana kita harus mencari sumbernya. Fakta menarik tentang chat GPT ini didasarkan pada model GPT, salah satu model bahasa terbesar dan tercanggih hingga saat ini. Wah, ini. Jadi sebenarnya ChatGPT ini dibuat seperti manusia, jadi robot yang mendekati seperti kecerdasan manusia. Sehingga kata-kata, kemudian susunan dari kata-katanya, kemudian ketepatan dari apa yang biasanya kita minta itu sesuai dengan apa yang kita butuhkan, informasi yang kita butuhkan. Dilatih pada database dengan miliaran kata dan dapat menghasilkan teks mirip manusia dalam berbagai gaya dan nada. Fakta lain, ChatGPT telah mendapatkan perhatian karena kemampuannya menghasilkan respons yang menarik dan koheren terhadap berbagai permintaan. Bagi yang menyusun skripsi, kemudian dia mau mencari judul, bagaimana membuat latar belakang dan sebagainya. Nah, ini dari ChatGPT ini mampu menghasilkan respons yang menarik ya terhadap berbagai permintaan. Nah, dalam beberapa kasus, ia bahkan mampu membodohi manusia dengan berpikir bahwa mereka sedang berinteraksi dengan orang lain. Artinya bahwa ya hampir sama dengan manusia ya, hampir sama dengan respons manusia. Nah, fakta lain ya dari ChatGPT telah digunakan untuk membangun chatbot yang mampu terlibat dalam percakapan alami seperti manusia dengan pengguna. Ini banyak yang digunakan ya, bisa untuk berbagai macam informasi yang kita gunakan, kemudian untuk bisnis juga, untuk pendidikan. Nah, terlebih khusus bagi adik-adik yang akan menyusun skripsi, mungkin ini bisa menjadi referensi, ini bisa menjadi alat. Dan ini bukan satu-satunya Anda bergantung kepada teknologi, tidak ya seperti itu. Karena namanya teknologi terbatas. Ya, teknologi itu buatan manusia, ya secanggih apapun, secerdas apapun teknologi, tetapi punya batasan. Berbeda dengan manusia. Manusia diciptakan punya kreativitas, manusia diciptakan mampu menciptakan sesuatu, mampu mengembangkan sesuatu. Jadi yang menciptakan robot adalah manusia.
Ya, jadi manusia itu pikiran, kecerdasannya itu tidak terbatas selama dia terus mengembangkannya. Tetapi robot itu terbatas, ya. Sehingga kita tidak bisa bergantung sepenuhnya kepada teknologi. Tetapi ini bisa dijadikan sebagai alat yang digunakan untuk mendapatkan ide-ide baru, kemudian dari situ kita bisa kembangkan ya, menjadi referensi untuk mengembangkannya. Nah, kemudian ChatGPT juga telah digunakan untuk menghasilkan konten orisinal ya, berdasarkan petunjuk atau pedoman. Jadi kita bisa misalnya membuat suatu deskripsi, sedangkan deskripsi video saya itu biasanya saya menggunakan ChatGPT juga. Ya, kemudian ada hal-hal yang lain ya mengenai apa? Misalnya kita membuat suatu pengantar dan sebagainya, itu kita bisa gunakan dengan ChatGPT. Karena susunan kata-katanya itu sangat bagus ya. Susunan kata-kata itu seperti hampir sama ya, hampir sama 100% mirip manusia. ChatGPT memiliki keterbatasan. Ya, apa keterbatasannya? Dapat menghasilkan teks mirip manusia. Ia memiliki pemahaman parsial tentang dunia dan terkadang dapat menghasilkan respon yang tidak masuk akal atau tidak terkait dengan perempuan. Ya, tidak selalu apa yang mungkin kita perlukan ya, yang kita cari itu mendapatkan respon yang sesuai, tetapi ada juga yang tidak masuk akal. Sehingga kita juga sebagai manusia ya harus pintar-pintar untuk menyaring. Sedangkan ChatGPT ini hanya sebagai suatu referensi, sebagai suatu alat yang kita gunakan untuk mengembangkan ide kita, untuk mengembangkan informasi yang telah kita dapatkan melalui ChatGPT ini. Untuk selanjutnya saya akan menunjukkan bagaimana cara memperoleh atau menggunakan ChatGPT ini. Yang pertama, Anda harus membuka Chrome, jadi install Chrome di laptop. Ya, kalau sudah ada Chrome-nya, ada titik 3 di sini, sudut kanan, titik 3 di Google Chrome. Kemudian klik dan di setting. Nah, biasanya setiap Chrome atau laptop itu beda-beda ya. Nanti dicari di menu Chrome ini, ada extension. Jadi extension ini kemudian diklik. Nah, di sini sebenarnya saya sudah install. Ya, ada beberapa chat GPT yang boleh diinstal. Nanti saya akan menunjukkan. Bisa juga yang bentuknya seperti ini ya. Kemudian klik di sini, cari di Open Chrome Web. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, tapi biasanya di setiap Chrome itu agak beda-beda ya. Tapi intinya cari yang extension, atau dari extension itu kemudian cari yang Chrome Web Store. Nah, selanjutnya kita akan mencari atau men-search Chat GPT. Kita cari Chat GPT. Nah, ini. Nah, di sini sudah muncul Chat GPT. Ada banyak di sini ya, banyak pilihan. Terserah Anda mau download yang mana, tetapi ada ya biasanya yang palsu. Lihat yang bintangnya banyak itu berarti bagus. Ya, ini bisa. Ini bisa di-download. Kemudian ya more extension. Kita cari yang di bawah. Nah, ini kayaknya rendah ininya ya. Ini lihat yang tinggi. Nah, kayaknya ini juga bisa ya. Ini juga bisa, tapi saya gunakan yang ini bisa. Oke, yang ini. Ya, saya gunakan yang ini. Boleh. Jadi boleh diinstal yang ini. Tetapi yang pertama ini juga bisa. Nah, yang ini. Chat GPT for Google. Yang begini bentuknya gambarnya. Kemudian kita klik di sini. Ya, coba kita install yang ini. Nah, oh ya, teman-teman di dalam Google Chrome itu juga harus sudah masuk di ini ya, di alamat emailnya. Kalau sudah bisa masuk di alamat emailnya terlebih dahulu, sini, nah baru bisa menginstal aplikasi di Chrome. Nah setelah itu selanjutnya kemudian add Chrome. Jadi ChatGPT ini kemudian kita tambah di add Chrome.
nanti dia masuk di extension sebelah sini, yang ini. Oke, kita add Chrome. Oke, add extension. Nah, ini sudah terinstall ya. Nah, kalau sudah seperti ini sudah terinstall, biarkan saja ini. Nah, kemudian kita cek di sini. Nah, di sini ada ya. Jadi saya sudah download dua sebenarnya. Ini yang simbolnya seperti ini, yang bentuk gambarnya seperti ini dengan yang seperti ini. Ini sama saja. Nah, untuk kemudian kita menggunakan ini ya kita klik saja di sini. Dari di extension ini muncul di sini, kita klik di sini, yang ini. Nah, kita bisa langsung chat di sini. Kita langsung bisa chat di sini atau bisa langsung kita buka biar layarnya yang lebih lebar. Carikan saya judul penelitian agribisnis yang menarik. Carikan saya judul penelitian agribisnis yang menarik. Oke, apakah dari chat GPT ini dia bisa mencarikan judul penelitian agribisnis yang menarik? Nah, ini ya, dia langsung mencarinya, dia langsung mengetiknya, dan kalau dari kata-katanya kelihatannya di sini ya sangat menarik ya. Nanti kita melihat apakah judul yang dia rekomendasikan ini sangat bagus untuk dijadikan judul penelitian atau tidak. Nah, ini cukup bagus ya, cukup menarik analisis keuntungan usaha pertanian organik. Karena memang jarang orang atau mahasiswa itu melakukan penelitian yang mengenai pertanian organik. Apalagi kalau sekarang ini eh, orang lebih peduli kesehatan ya. Jadi mereka lebih membutuhkan hal-hal konsumsi yang organik ya, misalnya sayur organik atau ada beras organik. Nah, sehingga ini bisa menjadi suatu penelitian yang menarik kalau kita melakukan penelitian mengenai analisis keuntungan usaha pertanian organik. Nah, kemudian yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan petani dalam mengadopsi teknologi pertanian terbaru. Nah, ini juga saya melihat ini cukup menarik ya. Karena ini apa namanya, adopsi teknologi pertanian terbaru ini jarang menjadi judul penelitian, walaupun mungkin dari referensi sudah ada yang melakukan penelitian ya yang bisa menjadi dasar penelitian mahasiswa untuk digunakan dalam judul ini. Nah, apa yang menjadi teknologi pertanian terbaru, misalnya di usaha tani padi ya. Nah, mereka menerapkan teknologi pertanian terbaru apa saat ini. Nah, kemudian kita hubungkan faktor-faktor yang pengaruhi keputusan petani dalam mengadopsinya. Nah, yang ketiga, evaluasi kinerja keuangan peternakan sapi perah di daerah pedesaan. Ini berkaitan dengan evaluasi kinerja keuangan peternakan sapi. Kita melakukan evaluasi. Nah, ini juga cukup menarik, tetapi biasanya ini mahasiswa ekonomi bisa gunakan ini. Kemudian yang keempat, strategi pemasaran produk pertanian lokal untuk meningkatkan daya saing di pasar global. Nah, ini bisa pakai analisis SWOT ya, strategi pemasaran produk pertanian. Nah, ini bisa menjadi apa namanya? Bisa menjadi judul yang menarik juga. Ya, strategi pemasaran produk pertanian lokal untuk meningkatkan daya saing di pasar global. Kemudian yang kelima, analisis kelayakan usaha pengolahan biji kopi di daerah pegunungan. Analisis kelayakan usaha. Penelitian ini biasa banyak diambil ya. Kemudian dampak perubahan iklim terhadap produksi pertanian dan upaya adaptasi petani. Nah, ini merupakan suatu judul penelitian yang jarang juga, tetapi kita harus mempelajari mengenai perubahan iklim. Ya, cara mengukurnya seperti apa. Nah, itu yang sulit, agak sulit ini. Ya. Kemudian ada pemanfaatan teknologi drone dalam pengawasan lahan pertanian. Wah, ini bisa menjadi ide terbaru juga ini. Teknologi drone
dalam melakukan pengawasan pertanian. Ini jarang sekali. Tetapi kalau di Indonesia ini mungkin masih jarang orang menggunakan teknologi drone untuk melakukan pengawasan lahan pertanian. Tetapi kalau misalnya melakukan penelitian ini sangat bagus sekali. Biasanya ini digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang punya luas lahan yang luas. Nah, kalau manusia melakukan pengawasan lahan pertanian kan tentunya tidak efektif dan tidak efisien. Oleh karena itu, biasanya dengan lahan yang luas, perusahaan yang besar itu menggunakan drone untuk melakukan pengawasan. Nah, ini kita mau lihat pemanfaatannya seperti apa. Ya, seberapa bagus, seberapa baik dia. Kemudian penerapan sistem pertanian berkelanjutan di lahan-lahan kritis untuk mengurangi erosi tanah dan peningkatan produktivitas. Nah, penelitian dalam bentuk begini seperti ini sifatnya berkelanjutan ya. Artinya sifatnya terbarukan, memiliki inovasi yang baru. Karena pada umumnya lahan-lahan pertanian ini sekarang sudah mulai menurun tingkat kesuburannya, terjadi erosi karena kebanyakan petani menggunakan misalnya menggunakan pestisida, kemudian mengelola lahan dengan cara yang serampangan, mengakibatkan terjadi erosi, kemudian daya dukung lahan atau penurunan kesuburan tanah mulai mengalami penurunan, terjadi degradasi lahan. Nah, ini perlu dilakukan penelitian karena perkembangan pertanian itu ke arah berkelanjutan. Oleh karena itu diperlukan penerapan sistem pertanian berkelanjutan. Ini, kalau misalnya mengambil judul bagian yang ini, alat analisisnya apa? Ya, tentunya kita harus diskusikan juga dengan pembimbing. Ya, pembimbing berkompeten tidak di dalam beberapa judul penelitian ini. Kemudian kira-kira bisa diukur atau tidak? Bisa dilakukan penelitian tidak? Batas waktunya berapa lama? Nah, kemudian biayanya itu tidak terlalu mahal, biayanya murah. Dan alat analisis yang kita gunakan itu bisa tidak? Ya, bisa kita gunakan tidak? Kalau misalnya kita belum terlalu ketahui, ya silakan dipelajari kembali. Ya. Kalau kita misalnya baru mempelajarinya, ini susah tidak? Butuh waktu lama tidak untuk mempelajarinya? Itu semua tentunya harus kita saring, harus kita pertimbangkan, kemudian kita putuskan apa yang menjadi rekomendasi dari ChatGPT ini. Nah, kelemahannya kita tidak mendapatkan suatu informasi yang panjang, suatu informasi yang banyak, seperti yang dilakukan Google. Jadi hanya terbatas saja. Nah, ChatGPT itu bisa dalam bentuk seperti ini ya, dalam lebih luas lah. Misalnya kita mencari membuat judul penelitian agribisnis yang menarik. Nah, dia mulai berpikir dan mencari judul penelitian agribisnis yang menarik. Analisis ekonomi dan potensi pemasaran produk pertanian organik di perkotaan. Strategi pengembangan agribisnis yang berkelanjutan melalui diversifikasi produk pertanian lokal. Nah, ini berbeda dari apa yang kita dapatkan tadi ya. Jadi beda lagi nih. Analisis kelayakan usaha agribisnis, peningkatan produksi dan pemasaran tanaman pangan di daerah tertentu. Nah, ini sangat menarik ini. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan usaha agribisnis peternakan, evaluasi kinerja usaha agribisnis dalam rangka meningkatkan daya saing produk. Nah, ini hampir sama yang tadi ya. Pengaruh penggunaan teknologi pada usaha agribisnis terhadap kinerja usaha dan pendapatan petani. Analisis potensi dan strategi pemasaran produk hortikultura berbasis teknologi di era digital. Nah, ini sangat menarik ini. Jadi walaupun sebenarnya eh, kita mencari kata-kata yang sama tadi ya, mencari judul penelitian menarik, tetapi dibedakan sedikit saja dia mulai mencari yang lain lagi.
Dampak implementasi sistem agribisnis terintegrasi terhadap produktivitas dan keuntungan usaha petani. Nah, ini banyak sekali nih yang dia cari ini, yang dia rekomendasikan nih. Ada 10 judul penelitian agribisnis. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan usaha agribisnis perikanan skala kecil. Nah, jadi teman-teman, ya, adik-adik mahasiswa ini bisa menggunakan ChatGPT ini mencari judul penelitian, ya, atau mencari topik penelitian yang menarik. Nah, berdasarkan topik-topik ini, kemudian apa yang Anda kuasai? Apa yang Anda ketahui? Analisisnya apa nantinya, supaya tidak menjadi kendala. Ya. Apakah berkaitan dengan strategi? Ya, kalau strategi berarti SWOT. Analisis kelayakan, ya berarti di situ ya sudah tahu ya, apa analisisnya. Ada pendapatan, analisis pendapatan, RC rasio, BRC rasio, analisis penerimaan, kemudian analisis apa lagi? Biaya, dan sebagainya. Kemudian dampak implementasi sistem agribisnis. Nah, kalau berbicara dampak berarti sifatnya apa yang sebelumnya, program sebelumnya, kegiatan sebelumnya dalam sistem agribisnis itu akan mempengaruhi produktivitas. Jadi program apa dalam sistem agribisnis itu mempengaruhi produktivitas dan keuntungan usaha tani. Nah, ini bisa dilakukan analisis deskriptif dan seterusnya ya. Oke, dengan demikian materi dari saya mengenai ChatGPT yang bisa dipakai oleh mahasiswa tugas akhir atau yang sedang menyusun proposal atau yang sedang mencari ide-ide penelitian dalam menyusun skripsi. Doa saya semuanya bisa sukses dan bisa mendapatkan ide penelitian yang baik dan mulus tentunya di dalam bimbingannya sehingga tugas akhirnya bisa cepat diselesaikan dan tidak ditunda-tunda. Sekali lagi jangan lupa di-subscribe, bunyikan loncengnya agar sahabat semua mendapatkan informasi yang bermanfaat dan tentunya channel ini bisa berdampak positif bagi mahasiswa yang tugas akhir atau menyusun skripsi. Terima kasih.